Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatnika Muhammad Fadilah dengan NIM 25051230017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas matematika 2 yang kelima. Dalam papan tulis ini sudah ada soalnya. Buatlah sketsa grafik fungsi pada fx sama dengan x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 4. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu domain fungsinya. df. Nah, karena dalam soal tidak disebutkan domainnya berapa, berarti dapat kita tuliskan saja min tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga. Nah, kemudian setelah ditentukan domain fungsinya, kita buat turunan dari persamaan fungsi x ini. Kita buat untuk turunan pertamanya, f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 min 10x. Kemudian untuk memudahkan ke langkah-langkah selanjutnya, kita juga buat turunan keduanya. F double aksen x sama dengan 12x kuadrat min 10. Nah, setelah mendapatkan turunan pertama dan keduanya, kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama, kita akan menentukan titik ekstrim. Nah, bagaimana cara menentukan titik ekstrim ini? Titik ekstrim ini didapat dari titik kritis atau titik stasioner, di mana titik kritis ini f aksen x atau turunan pertama sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah dapat untuk f aksen x-nya yaitu 4x pangkat 3 min 10x sama dengan 0. Nah, kita buat penyederhanaannya dulu untuk mencari x-nya. Kita keluarkan 2x, sehingga dapat 2x kuadrat min 5. Ya kan, 2x kali 2x kuadrat, 4x pangkat 3, 2x kali min 5 min 10x. Sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita tentukan titik kritis yang pertama yaitu 2x sama dengan 0, sehingga x sama dengan 2. Kemudian, titik kritis yang kedua yaitu 2x kuadrat min 5 sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan 5, 2x kuadrat sama dengan 5, sehingga x sama dengan akar kuadrat dari 5 per 2. Nah, akar dari 5 per 2 ini sama dengan, oh ya ini plus minus ya. Nah, ini tuh akar 5 per 2 itu sama dengan plus minus 1,58. Nah, kita sudah mendapatkan nilai 2 titik kritis. Untuk x yang pertama yaitu 2, dan untuk x yang kedua yaitu plus minus 1,58. Nah, untuk selanjutnya, langkah kedua, kita tentukan uji interval. Kita uji interval. Untuk memudahkan dalam pengujian interval, kita tarik garis dulu. Nah, kemudian, tunggu. Ini kan 2x sama dengan 0. Ini salah, bukan x sama dengan 2. Karena 0 dibagi 2 kan 0. Nah, ini yang benar. Jadi x sama dengan 0 dan x sama dengan plus minus 1,58. Kemudian kembali ke uji interval. Nah, kita kan dapat x yang pertama itu 0. Kita tulis di sini 0. Kemudian untuk x yang kedua itu plus minus 1,58. Berarti di sini ada minus 1,58 dan di sini ada 1,58. Nah, dari sini kita dapat mengetahui ada berapa interval yang harus kita uji. Ada 1, 2, 3, 4. Kita kasih tanda agar tidak bingung. Ini interval pertama, ini kedua, ini ketiga, dan ini yang keempat. Nah, kita uji satu persatu interval ini. Untuk interval yang pertama. Untuk interval yang pertama, kita buat minus tak hingga kurang dari x kurang dari minus 1,58. Nah, berarti untuk interval yang pertama itu nilai x-nya tuh kurang dari minus 1,58. Nah, kita ambil berapa nilainya? Kita ambil saja 2, min 2. Kita ambil min 2. Nah, kemudian kita masukkan nilai min 2 ini ke turunan pertama yang tadi ini. F aksen min 2 sama dengan 4 min 2 pangkat 3 min 10 kali min 2. Ini kita hitung min 2 pangkat min 2 pangkat 3 itu min 8, min 8 kali 4 min 32, ini min 10 kali min 2 berarti plus 20. Sehingga kita dapat nilainya min 12. Nah, dari sini kita dapatkan pada interval pertama f aksennya sama dengan min 12.
karena min 12 ini kurang dari 0, sehingga grafiknya itu turun. Nah, kita dapat kasih tanda panah, berarti untuk interval pertama grafiknya turun. Nah, kemudian lanjut untuk interval yang kedua. Interval kedua berarti di sini. Untuk intervalnya berarti ini minus 1,58 kurang dari X kurang dari 0. Nah, saya mengambil nilai X-nya 1 saja, min 1. Kemudian nilai min 1 ini kita masukkan ke turunan pertama tadi, sama seperti interval pertama. F aksen min 1 sama dengan 4 min 1 pangkat 3 min 10 kali min 1. Sehingga didapatkan ini berarti 4 ditambah ini min 4 ya, min 1 pangkat 3 min 1 kali 4 min 4 min 10 kali min 1 plus 10. Sehingga hasilnya min 4 tambah 10 positif 6. Nah, ini didapatkan F aksen berarti ini lebih besar di sini lebih besar dari 0. Sehingga grafiknya akan naik. Karena F aksen lebih besar dari 0. Kita kasih tanda ini naik. Kemudian di interval yang ketiga intervalnya 0 kurang dari X kurang dari 1,58. Untuk di interval ketiga ini saya ambil nilai 1 saja. Kemudian kita masukkan seperti yang interval 1 dan 2, F aksen 1 sama dengan 4, 1 pangkat 3, min 10 kali 1, sama dengan 4, min 10. Didapatkan hasilnya min 6. Karena ini kurang dari 0, F aksen kurang dari 0, sehingga fungsinya turun. Sehingga grafiknya turun. Dapat kita kasih tanda lagi, ini turun. Kemudian yang keempat, intervalnya 1,58 kurang dari X, kurang dari, berarti di sini positif terhingga. Saya ambil nilai X-nya 2 saja. Berarti F aksen 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3, min 10 dikali 2. Sama dengan, ini 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 4, 32, min 10 kali 2 itu min 20, 32 dikurangi 20, 12. Karena ini lebih besar dari 0, F aksen lebih besar dari 0, sehingga grafiknya naik. Berarti ini naik ke atas. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan uji intervalnya. Berarti interval pertama grafik turun, interval kedua grafik naik, interval ketiga grafik turun kembali, kemudian di interval keempat grafiknya naik. Kemudian langkah selanjutnya, langkah ketiga, kita tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Maksimum dan minimum. Bagaimana cara menentukan maksimum dan minimumnya? Kan tadi kita sudah mendapatkan titik kritisnya, X sama dengan 0 dan X sama dengan plus minus 1,58. Kita tulis lagi, X sama dengan 0 dan X sama dengan plus minus 1,58. Nah, yang pertama kita cek dulu untuk X sama dengan 0. Kita masukkan nilai 0 ini ke fungsi X ini. Sehingga F 0 sama dengan 0 pangkat 4 min 5 0 pangkat 2 plus 4. Nah, sehingga kita dapatkan ini 0, 0, hasilnya berarti positif 4. Nah, berarti untuk X sama dengan 0, nilainya itu 4. Nah, kita lihat pada titik X sama dengan 0 di uji interval ini. Nah, di sini kan dapat kita lihat bahwa pada titik 0, itu grafiknya turun kemudian naik. Nah, jika grafiknya turun kemudian naik, berarti itu merupakan titik maksimumnya. Karena sebelumnya itu terjadi perubahan dari yang sebelumnya negatif ke positif, atau grafiknya turun ke naik. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa X sama dengan 0 itu merupakan titik maksimumnya. Titik maksimum. 0 dan Y-nya 4. Sehingga 0,4. Nah, untuk titik ini. Nah, untuk selanjutnya kita cek nilai X sama dengan plus minus 1,58. Kita masukkan nilai plus minus 1,58 ini ke
fungsi X tadi, sama seperti yang X sama dengan 0. Kita cek dulu yang negatif ya. Kita cek dulu yang positif saja. Positif 1,58. Berarti ini 1,58 pangkat 4 min 5, 1,58 pangkat 2 plus 4. Nah, ini kita dapatkan hasilnya minus 2,25. Nah, karena dalam soalnya pangkatnya genap ya, pangkat 4 dan pangkat 2, sehingga kalau kita masukkan nilai yang minnya, jadi min F dalam kurung min 1,58 itu hasilnya pasti sama, min 2,25. Sehingga kita tidak usah cari untuk F min 1,58. Ini kan sudah ketemu, min 2,25. Kemudian kita lihat pada uji interval ini. Untuk nilai X atau titik min 1,58 itu grafiknya dari turun ke naik. Kemudian pada X yang positif 1,58 pun grafiknya turun ke naik. Nah, sehingga dapat kita ketahui bahwa jika grafiknya turun, kemudian naik, itu merupakan titik minimum. Titik minimum. Berarti dapat kita ketahui bahwa titik minimumnya itu ada dua. Negatif 1,58 dan min 2,25 dan ini positif 1,58, min 2,25. Nah, kita sudah mendapatkan titik maksimum dan titik minimumnya. Dan untuk titik minimum itu ada dua titik. Kemudian, langkah selanjutnya yang keempat, kita mencari kecekungannya. Kecekungan. Nah, bagaimana cara mencari kecekungan ini? Untuk kecekungan kita menggunakan turunan kedua, yang ini. Kita tulis aja F double aksen X sama dengan 12X kuadrat 12X kuadrat min 10. Nah, untuk mencari kecekungannya, F double aksen itu sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Nah, kita tinggal pindah ruaskan saja. 12X kuadrat sama dengan 10, sehingga X sama dengan akar kuadrat dari 10 per 12. Nah, berapa nilai dari akar kuadrat 10 per 12? Oh ya, ini jangan lupa plus minus ya. Berarti ada dua titik. Nah, untuk nilai dari akar kuadrat 10 per 12 itu plus minus 0,91. Nah, sehingga kita buat lagi garisnya seperti pada uji interval ini. Berarti di negatif 0,91 dan positif 0,91. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa terdapat 3 interval. 1, 2, 3. Kita kasih tanda lagi, ini interval pertama, ini interval kedua, dan ini interval ketiga. Nah, mari kita cari satu persatu. Nah, untuk interval yang pertama. Yang pertama itu intervalnya, berarti ini, minus tak hingga kurang dari X, kurang dari minus 0,91. Minus 0,91. Nah, nilai X yang saya ambil yaitu 1 saja, agar lebih min 1, agar mudah untuk dihitung. Nah, nilai min 1 ini kita masukkan ke F double aksen X ini, atau turunan keduanya. Sehingga F double aksen min 1 sama dengan 12 minus 1 kuadrat min 10. Berarti ini nilainya 12 kali 1, 12 kurang 10, 2. Karena F double aksennya lebih besar dari 2, sehingga cekung ke atas. Kita kasih tanda ini cekung ke atas. Seperti ini. Kemudian interval yang kedua. Nah, untuk interval yang kedua, berarti intervalnya itu min 0,91 kurang dari X kurang dari 0,91. Nah, untuk nilai X pada interval kedua ini saya ambil nilai 0. Kemudian nilai 0 ini kita masukkan ke turunan yang kedua tadi. F 0 sama dengan 12, 0 kuadrat min 10. Sehingga diperoleh hasilnya min 10. Ya kan?
Kemudian, karena F double aksen ya, atau turunan keduanya kurang dari 0, sehingga cekung ke bawah. Kita kasih tanda di sini, ini cekung ke bawah. Nah, kemudian, untuk interval yang ketiga, atau interval yang terakhir, kita dapat lihat ini berarti 0,91 kurang dari X, kurang dari positif tak hingga. Nah, untuk nilai X-nya saya akan mengambil nilai 1 saja. Kita masukkan lagi ke turunan kedua, F1 sama dengan 12, 1 kuadrat, min 10. Sehingga diperoleh nilainya itu 2. Berarti ini lebih besar dari 0. Sehingga cekung ke atas. Kita kasih tanda ini cekung ke atas. Nah, mari kita lanjut. Karena tadi papan tulisnya tidak cukup, sehingga saya tulis saja untuk angka 1 sampai 4 itu hasilnya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kelima. Nah, untuk langkah yang kelima ini, kita akan mencari titik belok. Nah, bagaimana cara mencari titik belok? Nah, pada kecekungan tadi kan kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan plus minus 0,91. Nah, nilai ini kita akan masukkan ke fungsi X ini. Berarti untuk yang pertama itu kita masukkan F. X-nya kita coba yang positif dulu saja. 0,91 sama dengan 0,91 pangkat 4 min 5 0,91 kuadrat plus 4. Nah, dari sini kita mendapatkan hasil 0,55. Nah, karena ini pangkatnya genap ya, ada pangkat 4 dan pangkat 2, sehingga kalau kita memasukkan nilai yang negatif juga atau yang min 0,91 itu pasti hasilnya akan sama seperti yang positif. Sehingga kita tidak usah mengecek yang negatifnya, karena hasilnya pasti sama. Nah, untuk titik belok ini, kita mendapatkan 2 titik ya, karena ada plus sama minus. Untuk yang pertama berarti minus 0,91, 0,55. Dan untuk titik yang kedua berarti positif 0,91, 0,55. Nah, kemudian langkah terakhir kita menentukan titik potong. Titik potong. Yang pertama kita tentukan titik potong sumbu X. Sumbu X. Nah, jika kita akan mencari titik potong sumbu X, berarti Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan Fx ini, karena ini merupakan nilai Y. Berarti ini X pangkat 4 min 5X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, karena ini pangkatnya genap ya, ada pangkat 4 dan pangkat 2, jadi kita bisa menggunakan permisalan. Misal, U sama dengan X kuadrat. Nah, berarti kita ganti ini X-nya pakai U. Untuk yang X pangkat 4 berarti jadi U kuadrat min 5 kali U plus 4. Nah, dari sini bisa kita faktorkan ya. Bagaimana cara memfaktorkannya? Ini U sama dengan 0. Nah, kita cari yang jika dijumlahkan itu hasilnya min 5, dan jika dikalikan itu hasilnya 4. Nah, berapa angka yang memenuhi itu? Yaitu min 1 dan min 4. Karena jika dijumlahkan min 1, min 4 jadi min 5, min 1 kali min 4 positif 4. Sehingga dapat kita ketahui U sama dengan positif 1 dan U sama dengan positif 4. Kita ganti U-nya menjadi X kuadrat lagi, yang ini. Jadi X kuadrat sama dengan 1, sehingga ini akar 1 sama dengan 1. Kemudian untuk yang kedua, U sama dengan 4, berarti X kuadrat sama dengan 4, sama dengan akar 4, sama dengan plus minus 2 ya. Ini juga plus minus 1. Nah, dari sini sudah kita peroleh nilai X yang memenuhi persamaan ini, yaitu plus minus 1 dan plus minus 2. Sehingga untuk titik potong sumbu X-nya, titik potong sumbu X, itu ada 4 titik. Yang pertama itu berarti kita mulai dari yang paling kecil, minus 2,0. Terus titik yang kedua yaitu minus 1,0. Karena ini min 2, ini min 1. Kemudian titik yang ketiga berarti 1,0. Dan titik yang keempat berarti 2,0. Nah,
Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mencari titik potong sumbu Y. Untuk titik potong sumbu Y ini gampang, karena nilai X-nya berarti sama dengan 0. Kita tinggal mengubah Fx ini, nilai X-nya ganti sama 0 semua. F0 sama dengan 0 pangkat 4 min 5, 0 pangkat 2 plus 4. Sehingga diperoleh nilainya positif 4 ya. Nah, sehingga untuk titik potong sumbu Y itu sama dengan 0,4 ya. 0,4. Nah, dari semua langkah ini, sekarang kita bisa menentukan, kita bisa menggambarkan grafik fungsinya. Kita gambarkan di sini ya. Pertama kita buat dulu garis kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini 0. Nah, titik mana saja yang kita masukkan? Yang pertama kita masukkan yang titik potong dulu aja. Titik potong sumbu X ya. Tunggu, ini kita kasih angka dulu ya. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, untuk titik potong sumbu X-nya, kita ada min 2,0, min 2,0 kita tandain di sini. Kemudian min 1,0 di sini. Kemudian 1,0 ini. Dan 2,0. Untuk sumbu Y-nya ini 1, 2, 3, min 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. Untuk titik potong sumbu Y-nya kita mendapatkan 0,4. 0,4 berarti di sini. Kemudian titik mana lagi yang kita masukkan? Kita mendapatkan titik beloknya ini, min 0,91. 0,91 berarti di sini ya, mendekati 1. Min 0,91. Untuk Y-nya 0,55. 0,55 berarti di sini ya. Di hampir di tengah 1. 0,55. Kemudian titik belok yang kedua itu 0,91 berarti di sini. 0,91. Untuk sumbu Y-nya sama 0,55. Nah, untuk memudahkan kita bikin titik-titiknya. Ini harusnya lurus ya. Aduh. Tunggu. Ini harusnya besarnya itu sama ya, karena sama-sama ke kiri minus 0,91 dan ke kanan 0,91. Tapi karena manusia yang bikin jadi seperti ini. Kemudian titik yang terakhir kita cari, kita tentukan maksimum dan minimumnya. Untuk titik max itu 0,4. Berarti sudah ya, ini sama seperti sumbu Y. Kemudian untuk titik minimumnya minus 1,58. Minus 1,58 berarti di sini ya. Minus 1,58. Itu X ya? Salah. Berarti di sini minus 1,58. Minus 1,58. Sini. Kemudian Y-nya minus 2,25 berarti di sini mendekati 2. Minus 2,25. Kemudian titik yang keduanya 1,58 berarti positif. 1,58. Di sini saja 1,58. Dan untuk Y-nya itu sama minus 2,25 berarti di sini. Nah, kita bikin titik-titik untuk memudahkan. Ini sama ini berarti. Nah, ini harusnya kanan kiri itu sama ya, karena nilainya sama-sama. Ke kiri minus 1,58, ke kanan 1,58. Ini kenapa di atas? 1,58. Nah, dari sini kita bisa buat grafiknya, kita tarik. Karena yang pertama itu kan grafiknya itu turun ya. Turun. Berarti dari sini. Turun menyentuh titik 1 ini. Kemudian, nah ini cekungnya ke sini.
Kemudian kita tarik garis ke atas ya, karena ini ke atas menyentuh titik berapa ini tadi? Min 1, minus 1, dan ini di sini. Kemudian puncaknya di sini. Kemudian kita tarik ke bawah lagi di sini. Kemudian ini, kemudian melewati titik 2. Nah, pokoknya itu gambar grafiknya itu akan membentuk huruf W seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.